Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Budeskit, anak-anak ibu yang berbudi dan cerdas. Ketemu lagi bersama Ibu Sartika. Hari ini kita akan bersama belajar pelajaran bahasa Indonesia untuk semester 1 kali ini di tema 1 subtema 4. Dan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Dalam pelajaran kali ini, kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah 3.1, yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, bahkan juga eksplorasi lingkungan. Kemudian kita akan mencapai tujuan pembelajaran kita. Ibu harapkan setelah pembelajaran nanti kalian bisa dapat mengidentifikasikan ide-ide pokok informasi yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan, baik itu secara vegetatif, generatif, atau nanti kalian dapat menuliskan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup khususnya tumbuhan. Selain itu, nanti kalian dapat membuat kegiatan untuk mengidentifikasikan jenis-jenis bunga yang ada di Indonesia. Kalian sudah siap belajar? Ayo kita belajar bersama. Di dalam buku tema 1 terdapat informasi bahwa perkembangbiakan tanaman dapat terjadi secara alami dan buatan. Yang secara alami dapat dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Sedangkan yang secara buatan ada yang namanya pencangkokan. Nah, kalian juga harus tahu ya contoh-contoh tumbuhan yang dengan alami dan juga dengan buatan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami misalnya apa? Kalian tahu? Ya, benar sekali. Contohnya ada pohon mangga, pohon jeruk, kemudian pohon pisang, kemudian ada apa lagi? Cocor bebek dan banyak ya. Sedangkan contoh perkembangbiakan secara buatan itu ada yang namanya pencangkokan. Nanti kita akan pelajari satu demi satu. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Jadi perkembangbiakan tanaman itu terjadi dengan dua cara. Yang pertama dengan cara generatif dan yang kedua dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil pembuahan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan buatan yang dilakukan oleh manusia. Biasanya proses ini dilakukan untuk mendapatkan jenis tanaman yang mirip dengan induknya. Tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara vegetatif buatan hanya tumbuhan yang memiliki kambium. Kambium adalah lapisan jaringan meristematik yang ada pada tumbuhan. Jaringan ini dapat ditemukan pada akar dan batang tumbuhan. Jenis vegetatif buatan adalah mencangkok, okulasi, setek, menyambung, merunduk. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Sedangkan kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok malah lebih rapuh. Sekarang kita mempelajari tentang perkembangbiakan
besar, tumbuhan itu berkembang biak dengan biji. Tumbuh-tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Nah, tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Coba perhatikan pada gambar. Di situ ada 3 bagian dari biji. Ada selimut biji yang melindungi biji, kemudian ada embrio calon tumbuhan baru, dan kotilegon adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Selain biji, ada lagi berkembang biak dengan tunas. Di gambar ada 3 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Ada cocor bebek, pohon pisang, dan juga pohon bambu. Coba kalian pelajari dan baca tulisan yang ibu sudah tulis bahwa tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Kemudian ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Tunas pisang misalnya, lihat pada gambar, tumbuh dari batang yang ada dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Kemudian tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun, dan pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Bagaimana caranya? Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Sekarang kita mempelajari tentang bunga nasional Indonesia. Oh iya, di setiap bangsa atau negara memiliki karakteristik bunga sendiri-sendiri. Nah, kalau di Indonesia juga punya 3 bunga nasional Indonesia. Dan di Indonesia, bunga disebut dengan puspa. Kalian kembali boleh melihat pada gambar. Ada 3 gambar bunga yang disebut puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Dan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Kalian bisa ingat 3 bunga nasional Indonesia, ada puspa bangsa, puspa pesona, dan juga puspa langka. Bunga melati putih, bunga anggrek bulan, dan bunga Rafflesia arnoldi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan dengan umbi. Ada 3 jenis umbi: umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Contoh-contohnya seperti pada gambar ya. Singkong dan wortel adalah contoh umbi akar. Kemudian kentang dan ubi jalar adalah contoh dari umbi batang. Bawang dan daun bakung adalah contoh dari umbi lapis. Yang terakhir adalah perkembangbiakan dengan spora. Seperti tanaman paku-pakuan, tumbuh sendiri menggunakan spora untuk berkembang biak. Bentuk sporanya seperti biji tapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan dengan angin. Dan angin dapat menerbangkan spora kemana saja dan menempel pada tumbuhan-tumbuhan sehingga dia bisa tumbuh dengan sendirinya. Nah, materi kita sudah selesai. Sekarang kalian boleh tunjukkan pada ibu bahwa kalian sudah bisa. Aku bisa. Ya, kalian pasti bisa untuk menyebutkan ide-ide pokok tentang informasi pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalian bisa menyebutkan jenis perkembangbiakannya. Kalian bisa mencontohkan apa saja tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak sesuai dengan jenisnya. Kalian juga dapat menyebutkan tahapan-tahapan daur hidup dari tumbuhan. Selain itu, kalian pasti sudah tahu jenis bunga nasional Indonesia. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian memang hebat. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat selama menjalani pembelajaran dari rumah. Jaga kesehatan dengan protokol kesehatan 5M yang selalu kalian terapkan. Kita akan bertemu